Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih saya sampaikan kepada rekan-rekan pers dari beberapa media massa yang sudah meluangkan waktu hadir pada konferensi pers hari ini. Kehadiran teman-teman pers sesungguhnya merefleksikan bahwa sebuah pameran seni rupa masih dianggap penting, dan kitab Lailatul Qadar yang diusung oleh Kiai Fuad sebagai tema pameran tunggal yang ke-6 sangatlah dimungkinkan sebagai satu wacana yang masih menggoda kita semua. Tentu saja ini mengundang banyak pertanyaan, tetapi sesuatu yang dimunculkan oleh Kiai Fuad dalam karya-karyanya bukanlah sesuatu yang akan tuntas untuk dipertanyakan, tetapi bagaimana kita bisa menyikapi satu situasi psikologis dari seorang kiai dalam memanifestasikan perasaan maupun pencerapannya terhadap fenomena Lailatul Qadar. Kiai Fuad dalam pameran ini memiliki niat bahwa Kiai Fuad ingin merefleksikan satu cahaya yang cukup penting, yang cukup misteri bagi kita semua, bahwa malam Lailatul Qadar di tahun 2012 menjadi penanda penting dalam proses kreatifnya, sehingga seperti yang kita pahami dalam beberapa proses kerja Kiai Fuad, baik pameran tunggal pertama, kedua sampai terakhir, selalu didasari oleh ritual zikir, ritual yang dilakukan dengan serta-merta dalam proses penciptaan maupun dalam proses perenungan konsep-konsep karya-karyanya. Biasanya di pondok pesantren Raudatul Fatihah selalu menggelar satu majelis zikir, majelis salawat, Simtud Duror, dan pada bulan Ramadan tentu saja itu menjadi momen yang penting untuk meningkatkan mutu zikir dan salawatnya, sehingga dalam waktu 1 bulan penuh Kiai Fuad Riyadi memfokuskan segenap perasaan, segenap orientasi spiritualnya untuk menggali bagaimana sebuah cahaya bisa direfleksikan ke dalam karya-karya Kiai Fuad Riyadi yang bernuansa kitab Lailatul Qadar. Sesungguhnya untuk konsep kitab Lailatul Qadar yang paling mampu menjelaskan adalah Kiai Fuad Riyadi. Saya hanya melihat casingnya saja. Pada terakhir saya melihat karya-karya Kiai Fuad Riyadi dalam konteks proyek pameran ini, saya melihat ada satu gejala visual yang agak berbeda ketimbang beberapa tahun terakhir setelah saya mengkuratori di Jogja Gallery, bahwa karya-karya Kiai Fuad Riyadi cenderung lebih tenang, lebih sublim, lebih tidak emosional, dan punya nuansa spiritual yang cukup khas untuk karya terakhir. Saya tidak mencurigai banyak hal, banyak nuansa spiritual yang dimunculkan oleh Kiai Fuad Riyadi, tetapi bahwa ini mungkin manifestasi cahaya yang direfleksikan dalam momen Lailatul Qadar oleh seorang kiai, dan mungkin ini menjadi penanda yang khusus. Pada pameran tanggal 1 Maret 2013 rencananya akan dipamerkan sekitar 42 karya dengan media kertas, akrilik di atas kertas,
dengan ukuran yang normal 34 cm gitu. Terus karya-karya dengan media kanvas dengan ukuran yang bervariasi antara 3 meter, 2 meter dan sebagainya, itu sekitar 12 karya ya masih gitu. Dan itu direncanakan akan di display semanis mungkin, selengang mungkin, setenang mungkin, untuk menciptakan atmosfer spiritual di dalam ruang prestisius Taman Budaya Yogyakarta. Pada tahun 2008-2010, Kyai Fuad Riyadi juga pernah memamerkan karya pentingnya di dalam pameran abstrak Indonesia di Taman Budaya ya, dan ada satu event lagi, ada PBR Seni itu juga pernah. Jadi Kyai Fuad di dalam memamerkan karya di Taman Budaya bukan kali ini saja, tetapi sebelumnya sudah pernah mempresentasikan karyanya di sana. Tetapi momen tanggal 1 Maret dijadikan momen pentingnya Kyai Fuad Riyadi karena meminjam spirit 1 Maret, serangan umum 1 Maret, dan tadi dijelaskan oleh Mas Hendro Karet bahwa akan dibuka oleh 100 gelandangan dan dikemas, kemudian disempurnakan dengan jumlah 1000 nasi bungkus yang akan dibagikan ke seluruh tunawisma, gelandangan dan sebagainya yang membutuhkan. Saya pikir ini tindakan kecil, tetapi tindakan yang cukup penting untuk memanifestasikan 1 Maret sebagai satu momen sejarah. Dan 1 Maret bisa ditandai oleh pameran penting kitab Lailatul Qadar oleh seorang kiai dari Rodatul Fatihah. Itu menjadi satu kekhususan tersendiri bahwa bukan negara, bukan pemerintah provinsi yang memperingati 1 Maret sebagai momen sejarah, momen penting, tetapi seorang Kyai Fuad Riyadi yang berada di ujung desa dan di kaki Sentono yang hampir tidak dijamah oleh peta kota Jogja karena RT RW-nya juga sulit untuk dideteksi di sana. Tetapi Kyai Fuad dan tim dari Pondok Pesantren Rodatul Fatihah ingin menyumbangkan momen ini sebagai refleksi bagi kita semua. Bagaimana memaknai 1 Maret sebagai event penting di Yogyakarta. Saya pernah mendengar dari Kyai Fuad bahwa tanpa 1 Maret kemerdekaan 45 tidak ada artinya gitu ya. Nah, negara bubar. Demi menghargai 1 Maret, maka pameran ini didedikasikan untuk perjuangan pahlawan kita 1 Maret, karena Kyai Fuad juga punya jalur sejarah ke serangan 1 Maret. Mungkin Kyai Fuad bisa menjelaskan bagaimana hubungannya, termasuk Al-Rudin dan sebagainya. Begitu. Baik, dari saya mungkin cukup sekian. Mungkin bisa ditambahkan oleh Kyai Fuad Riyadi untuk melengkapi hal-hal yang terputus, hal-hal yang tidak dijelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selanjutnya silakan untuk Pak Kyai Fuad Riyadi untuk membeberkan visi dan misinya. Terus saya caleg dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla la quwwata illa billah. Amma ba'du. Apa yang disampaikan sahabat saya, saudara saya Mas Rosnoto Susanto itu kira-kira sudah tepat gitu. Kemudian yang perlu saya tambahkan, mungkin saya selalu punya obsesi bahwa semua peristiwa seni rupa itu hendaknya menjadi peristiwa bersama. Jadi bukan hanya peristiwanya para perupa atau orang-orang yang tertarik dengan dunia seni rupa, tapi menjadi peristiwa bersama dalam artian menjadi peristiwanya siapa saja, menjadi peristiwa semua manusia. Nah, berangkat dari obsesi itu saya dan teman-teman memutuskan untuk mulai tahun ini kita memakai opening atau pembukaan yang melibatkan orang di luar seni rupa. Yang pertama kita ambil tentu saja yang paling termarginalkan, yaitu gelandangan gitu. Kenapa gelandangan? Ya karena Pak Indro Barat ini rajanya gelandangan, jadi anak buah saya sih gitu deh. Jadi ini juga ada kaitannya dengan sejarah 1 Maret, bahwa seperti disampaikan Kak Ros tadi, Indonesia itu tidak akan jadi merdeka kalau tidak ada peristiwa 1 Maret. Dan peristiwa 1 Maret yang melibatkan banyak elemen bangsa itu, yang tidak kalah penting perannya justru adalah para pejuang yang statusnya itu pada waktu itu gelandangan. Nah, kebetulan mengenai sejarah 1 Maret ini ada kaitannya dengan keluarga saya, yaitu kakek saya. Itu beberapa pelaku sejarah 1 Maret itu kebetulan adalah santrinya kakek saya di Sang itu di Wonokromo, termasuk Komarudin itu. Tokoh yang apa itu yang paling populer untuk 1 Maret. Di samping juga ada Sri Sultan Habib IX, kemudian ada Pak Firman, itu semua kan santrinya kakek. Jadi Pak Sultan itu waktu serangan 1 Maret itu memakai keris pemberian dari kakek saya. Nah, ini bisa dicek di keraton, masih ada. Itu kakek saya sendiri mewarisi keris itu dari Kiai Nuriman Melangi, karena kakek saya itu keturunan ketujuh dari Kiai Nuriman Melangi. Kiai Nuriman Melangi itu siapa? Kiai Nuriman Melangi itu adalah kakaknya HB2. Jadi dulu Kiai Nuriman disuruh menjadi HB2, tapi tidak mau, kemudian diberikan adiknya, yaitu HB2 yang kita kenal itu sampai sekarang. Jadi pada waktu akan serangan umum itu para penasihat spiritualnya keraton itu sudah menandai akan ada peristiwa besar. Kemudian habis 9 disarankan untuk memakai kerisnya Kiai Nuriman yang kebetulan ada pada kakek saya. Dan menurut cerita-cerita yang saya dengar dari nenek itu keputusan untuk melakukan serangan umum 1 Maret itu yang pertama itu adalah jagongan di pondoknya kakek saya. Ini yang sejarah tidak banyak menulis mengenai hal itu. Karena tipologi kakek saya itu kiai yang anti popularitas, kiai desa yang takut terkenal. Karena kalau terkenal itu kan dalam tasawuf kan bahayanya menjadi riya dan seterusnya itu. Dan saya pernah ditunjuki satu dipan besar dari kayu utuh itu ukuran 4 kali 2 atau 2,5 meter. Nah, di situ nenek saya bilang ini di sini dulu si Pak Dirman, terus Komarudin, terus TB Simatupang, terus habis 9 itu duduk bareng di sini. Dari ngobrol di situlah muncul istilah serangan Janur Kuning. Jadi dulu di situ itu rumusannya menyerang Belanda dengan kode Janur Kuning dan seterusnya dan seterusnya. Maka kebetulan sekali pada 1 Maret yang akan datang ini, karena saya ada lukisan mengenai Lailatul Qadar, ya sudah kita pamerkan sambil memperingati itu. Dan gelandang
gelandangan sebagai pembuka pameran, kata Mas Hendra Bray, sekaligus untuk mengingatkan kepada bangsa kita bahwa sudah sekian puluh tahun, berapa puluh tahun, 60 tahun lebih merdeka, masih banyak gelandangan. Dan ngapain kita dengarin omongannya pejabat lagi kalau gelandangan aja mas tidak pernah kita dengar omongannya gitu. Ini juga satu peringatan untuk para penguasa bahwa negeri ini masih banyak gelandangannya, masih banyak rakyat yang tidak diurus. Kira-kira kayak begitu. Mungkin Pak Indra Barat nanti menambahkan atau teman-teman wartawan bertanya atau Mas Rusnoto menambahkan. Kira-kira kayak begitu. Ya. Iya, saya menambahkan konsep pembukaan ini memang hasil dari kolaborasi pemikiran saya ketika saya ajukan pada Kiai Fuad bahwa saya ialah yang melarang Kiai Fuad untuk usul atau buka, kalau dibuka seorang pejabat, sekarang pejabat siapa gitu. Sekarang mencari pejabat bersih itu kan sulit. Terus yang selanjutnya, ketika kita mau misalnya pejabat A, oh ini ternyata pentolan dari partai ini, itu jangan sampai. Saya kepingin segala sesuatu peristiwa kesenian itu terhindar dari hal semacam itu. Nah, seperti yang dikatakan Kang Fuad tadi bahwa gelandangan ini sebenarnya survive hidupnya itu luar biasa. Kita ingin mengangkat. Nah, dengan mengangkat anak-anak gelandangan ini atau gelandangan katakan semacam itu, dia tingkat survive hidupnya itu selain tidak kenal panas, tidak kenal hujan, tapi dia mencari dan bukan karena dia tidak bisa korupsi, tetapi kalau kita mau melihat sisi psikologis dari gelandangan ini, dia itu sebenarnya kan punya hati yang halus, solidaritas yang tinggi. Kita kadang-kadang di lampu merah lihat anak-anak rokok aja satu batang tinggu wong oke, gitu. Terus juga makan kadang-kadang satu plastik es teh itu dibagi rata dan sebagainya. Ini yang kita perlu petik dari pelajaran kenapa besok gelandangannya akan membuka pameran. Terus tidak hanya itu teman-teman, boleh silakan ditambahkan. Itu juga akan diramaikan dengan grup hip hop Gilas Production. Ya. Nah, grup hip hop ini mengeksploitir lagu gelandangannya Omah Irama, ini dikemas bagus sekali. Di situ bahkan rapnya di tengah-tengah lagu ini itu adalah mencerminkan dari nasib gelandangan itu. Nah, tentunya nanti juga ada lagu-lagu, ada 3 lagu, Ngamen 7, Kereta Jawa, sama gelandangan yang terakhir, gelandangan untuk langsung opening pintu pameran. Dan sebenarnya lagu-lagu religi semua, dari Ngamen 7, dari Kereta Jawa, itu mengingatkan bahwa manusia itu besok kalau mati di kereta rodane roda menungso dan sebagainya itu. Nah, kayak banduso itu. Nah, itu yang penting dalam pembukaan itu. Dan 1000 nasi bungkus ini pun dengan daun jati ya Kang Kiai, jadi daun jati itu nasi bungkus dan nasi uduk itu dibungkus dengan daun jati, lebih tradisi banget pokoknya. Itu ya. Acara akan kita tempat untuk mulai acara itu jam 7, jam setengah 8, dan nanti jam 8 itu sudah pembukaan itu, sekaligus pembukaan pameran dan performance yang tampil di depan pintu masuk atau di lobi Taman Budaya lantai 1 itu. Satu hal lagi juga teman-teman pers, kenapa konsep ini kita munculkan? Ini adalah hangat-hangatnya mau pemilihan umum dan hangat-hangatnya juga berita yang selalu menerpa. Ternyata orang-orang yang di atas itu adalah, selama ini cuma kita dengar korupsi itu berjamaah, dengar korupsi berjamaah, tetapi sekarang buktinya ada. Ini ternyata korupsi, oh ini ternyata juga ikut dan sebagainya. Itu yang kita akan balik sekarang. Kita akan mengangkat orang bawah, bukan orang yang atas-atas lagi. Demikian udah tambahan saya. Moga Mas Ronoto mau menambahkan.
Mungkin ada konfirmasi dari teman-teman pers? Monggo Pak. Agak maju kita ya maju dulu. Maju dulu. Pertanyaan berjamaah. Ya, nama saya Sinta, saya dari Koran Tempo. Saya mau tanya tentang, ini kan menarik karena kartu gelandangan ya. Tapi saya pengen tanya apakah gelandangan itu nantinya juga akan diikutkan untuk melukis bersama Kiai Fuad gitu. Kemudian soal teknik melukis, yang saya tahu Kiai Fuad itu pernah tahun 2009 itu melukis dengan cara telapak tangan ya. Nah ini nanti apakah akan menggunakan pendekatan yang sama dalam pameran ini? Kemudian bisa dijelaskan juga bagaimana lukisan, maksudnya salah satu atau dua lukisan begitu, judulnya nanti apa begitu, dan itu akan mengulas apa? Karena selama ini yang saya tahu Kiai Fuad itu lebih banyak ke abstrak ya, karakter lukisannya begitu. Ini matur nuwun. Kalau gelandangan nanti mereka perannya sebagai opening, jadi pembuka pameran itu kan sebenarnya lebih dari perupanya Mbak. Jadi kita tempatkan itu. Jadi mereka tidak akan melukis tapi menjadi menjadi raja sehari, yaitu waktu pembukaan pameran itu. Kita tempatkan mereka sebagai rajanya. Kemudian mengenai teknik melukis, baiknya Kak Ros ya sing ini bagiannya kurator ini. Mbak, di tahun 2009 memang banyak mengeksplorasi finger painting, tetapi di 2010 eksplorasinya sudah bergerak dengan teknik lelehan dan beberapa monoprint, beberapa teknik monoprint, seperti mengaplikasi teknik grafis gitu dengan monoprint, monotype gitu. Tetapi di karya-karya tahun 2012 akhir 2013 pada saat yang akan kita pamerkan adalah dominasi melukisnya Kiai Fuad dengan lelehan dan lebih banyak lelehan ya, ketimbang kuasnya juga. Sama sekali tidak pakai kuas, jadi teknik lelehan. Kemudian finger painting mungkin ada di satu karya yang Zikir Gus Dur yang ada di katalog di poster itu. Ya itu mungkin itu satu bukti proses kreatif Kiai Fuad yang ingin mengeksplorasi kapasitas teknisnya. Ingin selalu belajar untuk memaksimalkan pengetahuan teknis penciptaan seni, sehingga itu bukan menjadi tanda penting Mbak, tetapi itu menjadi cara Kiai Fuad, cara pencapaian estetik di dalam proses penciptaan seni Kiai Fuad. Yang paling penting dari proses penciptaan karya seninya adalah bagaimana sebuah konsep yang mendalam, konsep spiritual itu bisa dimanifestasikan dengan cara apapun, dengan ujung-ujung jari, dengan ujung-ujung kuas, atau dengan menjiplak, monotype, menggrafis dan sebagainya. Itu hanya satu mediasi untuk memanifestasikan konsep, memanifestasikan pemikiran dan kondisi spiritual. Saya pikir itu. Terus ada beberapa karya yang penting, diantaranya yang sangat merefleksikan pameran ini yang saya tahu adalah yang berjudul Sujud ya. Di situ sujud begitu indah dipresentasikan dalam karya seni lukisnya Kiai Fuad, di mana keindahan itu dia mempresentasikan keindahan untuk berserah diri di altar Lailatul Qadar. Itu konteksnya Mbak. Jadi di sana memunculkan nilai kebesaran, nilai kekuasaan, dan nilai yang tidak terperikan oleh kemampuan nalar manusia untuk menimbang bobot
keistimewaan dari Lailatul Qadar dan bagaimana seorang manusia tidak mampu memberi penilaian yang terberi dari kekuasaannya ketika dianugerahi satu malam yang bisa mewakili atau sama nilainya dengan 80 tahun seperti itu ya. Jadi sama juga 1000 bulan nilainya, dan itu adalah bisa direfleksikan, bisa dimanifestasikan dengan metafor sujud. Nah itu sujud menjadi kata kunci, kata penting dalam kitab Lailatul Qadar. Jadi saya membacanya seperti itu. Ini karya yang cukup signifikan untuk keseluruhan karya kitab Lailatul Qadar, karena ini menjadi pengikat bagaimana sebuah sikap berserah diri tanpa dimanifestasikan dengan sujud. Sujud bisa didefinisikan dengan perilaku, dengan karakter, dengan sikap apa saja. Tetapi bahwa ketika kita ingin merasakan fenomena Lailatul Qadar, sesungguhnya ketika kita duduk saja dengan berzikir, itu sesungguhnya hati kita, perasaan kita, nuansa spiritual kita itu sedang sujud. Ya, oke. Jadi mungkin kita sama-sama merasakan, oh ya ini malam Lailatul Qadar, kita akan lek-lekan, kita akan berzikir saja sambil nyender, sambil apa ya, tidak harus sujud, tetapi itu adalah sesungguhnya sujud. Dan dalam karya Pak Kiai, mungkin kita bisa cek karyanya nanti di Taman Budaya, bahwa karya ini jadi pengikat dari semua karya yang muncul di dalam kitab Lailatul Qadar. Mungkin begitu Mbak Sinta, terima kasih. Pak, kalau 100 gelandangan itu dari mana saja? Maksudnya mereka dari wilayah mana? Iya, itu bisa dijawab oleh Pak. Saya dapat. Kita akan menghimpun di beberapa titik di jalan-jalan kota Yogyakarta, Mbak. Kota ya? Iya. Ya katakan kota, misalnya nanti di pinggir-pinggir itu udah masuk di misalnya kayak perempatan Giwangan itu masuk Bantul, tapi yang seputaran gitu. Mungkin di Jati, di Janti itu kan masuk Sleman, tapi yang jelas dari yang kita rekrut dari jalan-jalan itu, Mbak. Monggo. Pak, sama mau memastikan tadi kan dengan menggunakan teknik leleh ya. Nah ini artinya nanti tidak melalui telapak tangan lagi ya, atau bagaimana? Saya lebih detail lagi dengan teknik leleh itu yang dimaksud teknik leleh itu yang seperti apa? Teknik leleh biasanya disebut di dunia akademi itu teknik ala prima. Biasanya itu disapu dengan kuas, tetapi kita membiarkan lelehannya meluncur kemana saja. Dengan telapak tangan pun bisa, dengan kuas, dengan apa. Tetapi atau dengan menggerakkan bidang itu juga bisa. Dan itu biasa dicapai dengan media media cat air, cat akrilik gitu. Atau di media cat minyak juga bisa, tetapi dengan campuran pelarut atau minyak yang cukup banyak. Dan di sana muncul begitu banyak efek artistik, efek yang tidak terduga. Mungkin begitu, Mbak. Jadi tekniknya akan memunculkan efek transparan, ya. Terus mengikuti tekstur yang muncul di permukaan media, baik kertas maupun kanvas, dan kita bisa kendalikan dengan kepekaan perasaan kita. Ketika kita oke, ini cukup berhenti, maka kita hentikan pergerakan lelehan itu. Kalau misalnya ada beberapa teknik lelehan yang dulu dimunculkan Kiai Fuad pada tahun 2010-an, itu justru dengan emosi, ya, jadi dengan ekspresi yang tuntas, dengan mencipratkan, kemudian tertinggal di kanvas, terus kemudian meleleh dan dibiarkan seperti rintik hujan. Tetapi di karya-karya yang terakhir
itu masih ada benang merah dengan karya-karya terakhir yang kita pamerkan di Jogja Gallery yang di atas kertas ya. Oke. Karena itu masih dieksplor di dalam proyek pameran ini. Mungkin gitu Mas Indra. Oh iya, lebih dekat ke mic ya. Mendekat lah. Ya, terima kasih. Saya Gilang dari Harian Jogja. Pertanyaan gini, gelandangannya itu kan untuk membuka. Mereka membuka dengan gelandangan. Gelandangannya itu nanti akan apa? Apakah mungkin akan menyanyi atau mungkin duduk-duduk saja atau gimana? Gelandangannya ini diapakan gitu? Terima kasih. Yang jelas itu gelandangannya makan pasti ya. Ini kan ada 1000 nasi bungkus. Mungkin 1000 nasi bungkus itu ada kaitannya juga ya. Kenapa kita 1000 nasi bungkus? Karena Seranum 1 Maret itu dulu para pejuangnya itu makannya pakai nasi bungkus dan itu partisipasi masyarakat. Nah, kenapa yang membuka itu gelandangan? Ya karena selama ini yang paling repot makan kan gelandangan. Jadi kita prioritaskan. Maka tadi saya bilang bahwa peristiwa kesenian, peristiwa seni rupa itu saya inginkan menjadi peristiwa bersama, bukan hanya peristiwa kelompok elit. Selama ini kan seni rupa itu identik dengan elititas lah. Untuk akhir-akhir ini gitu loh. Nah, saya pengen kembali ke masa-masa para tokoh perupa zaman kemerdekaan. Jadi mereka merakyat, maka dan yang paling mewakili mempersonifikasikan rakyat itu ya gelandangan. Nah, gelandangan nanti sulung apa itu bisa diperjelas oleh Raja Gelandangan kita, Pak Indra Baret. Iya, dan yang itu nanti kan bercampur menyanyi dan menari bersama Mas. Menari dan menyanyi bersama Gilas Hip Hop Production itu. Menonton Gilasnya itu apa itu? Ikut di situ, terlibat joget-joget di situ. Jadi kolaborasi, jadi apa ya? Ya kayak bersama-sama, mungkin berjoget bersama, Gilas di tengah-tengah gitu. Jadi campur baur ya Mas. Mereka memang ya di depan pintu masuk itu nanti Gilas di situ untuk area performanya, terus gelandangan juga nyanyi bareng, gelandangan juga joget bareng, jadi seperti itu. Yang jelas kan belum pernah ada pameran seni rupa dibuka gelandangan, kan belum pernah ada. Bisa dibuka menteri, presiden, pejabat, wali kota, apa. Nah ini gelandangan itu sama pentingnya dengan presiden Mas. Jadi bagi saya malah lebih penting gelandangan daripada presiden. Kalau di akhirat nanti masuk surganya lebih duluan gelandangan. Apalagi ketua umum partai ya Mas. Mungkin ada tambahan pertanyaan, kalau tidak kita lanjutkan ngobrol Mas. Kalau masih Ya, ada konfirmasi lagi bahwa Mas. Mohon maaf ini cuaca kurang mendukung. ini soalnya hujan itu bagus kalau dalam keyakinan agama. Hujan itu artinya sukses, berarti wartawan yang duduk di sini itu punya masa depan sukses. Oke Mas Noto dan Pak Kiai, ini follow up-nya dari event ini apa? Tadi sudah merangkul gelandangan, kemudian kaitannya dengan 1 Maret, banyak momen-momen yang bagus. Follow up-nya aja, setelah ini apakah ini selesai begitu saja atau ada planning berikutnya? Terima kasih. Saya Mbak Wisman dari RRI Online. Iya, apa yang dilakukan Kebuat Triadi dalam menggelar karya-karya di ruang pameran selalu diikuti dengan follow up selalu dari tahun 2016
sampai 2013, dan di Taman Budaya Yogyakarta ini membuktikan follow up dari sekian titik penting peristiwa kebudayaan yang pakai suap kita. Jangan khawatir, mungkin follow up-nya bisa berbentuk pameran, bisa berbentuk bakti sosial mungkin, atau bisa berbentuk kepedulian terhadap sosial, lingkungan dan sebagainya. Dan Dekuat juga di dalam ruang komunitas Predator KPH juga bisa sudah membuka diri luas-luas untuk masyarakat banyak untuk bisa hadir kapan saja 24 jam untuk bisa berinteraksi dengan Dekuat dan bisa menimba ilmu atau sekedar ingin mempelajari hal-hal yang tidak penting mungkin, atau cuma leye-leye. Saya pikir itu. Dan follow up yang lebih jauh dari ini adalah bagaimana Kevu Apriyadi itu bisa memberikan kontribusi positif dalam perkembangan peta Sengketa Yogyakarta. Saya pikir ini tidak banyak dilakukan oleh seorang kiai, juga tidak begitu banyak dilakukan oleh seniman Yogyakarta pada kondisi booming seni rupa yang sedang merosot, sehingga event-event pameran di Yogyakarta menjadi sangat kurang. Mungkin begitu ya, pengamatan kita sama-sama mungkin menunjukkan itu ya Pak ya, bahwa jangankan kiai bisa melakukan kontribusi untuk wacana seni rupa, untuk perkembangan seni rupa, seniman seni rupa saja itu dalam beberapa tahun ini eventnya menjadi kurang karena booming yang merosot, booming yang hilang, sehingga gairah untuk memamerkan, untuk berwacana menjadi tipis seperti itu. Dan ini bukti bahwa apa-apa yang dilakukan Kevu Apriyadi selalu diikuti dengan tindak lanjut. Begitu. Terima kasih. Jadi jawabannya sudah konkret. Nah, itu kan saudara saya lebih apa yang disampaikan itu ya persis sama yang ingin saya sampaikan. Kira-kira kayak begitu. Dan memang pesantren saya itu kan terbuka untuk semua. Jadi kadang-kadang banyak juga yang nanti datang karena saya itu nggak bukan BPN lah. Begitu kita ada bupati pertama saya kemudian pada saat bersama ada pelanjangan datang buat itu bareng. Saya nggak pernah bedakan orang dari status sosial orang tersebut. Biasa saja ada jenderal, orang saya, ada pelanjangan datang, ya nanti duduknya bareng. Kalau nggak mau duduk bareng si jenderal itu ya jangan tempat saya, karena tempat saya itu yang ada cuma manusia, nggak ada lagi latar belakang juga. Ada manusia yang sama-sama berniat baik, yang membagikan kasih sayang kepada siapapun itu lah. Jadi biasa Pak di pondok itu Pak Resnato nanti bisa menjadi salah satu saksi bagaimana saya berinteraksi dengan siapapun tanpa membedakan status sosial, dan status sosial itu tidak membuat seseorang punya porsi yang berbeda dengan status sosial yang lainnya, sama semuanya itu kira-kira. Mungkin ada pertanyaan lain atau pertanyaan lain? Sudah cukup. Kalau dalam keyakinan Islam itu apa ujian kayak begini?
dan kita lagi punya satu sesuatu itu menunjukkan siapa yang datang itu akan mendapatkan blessing Tuhan. Ini benar semua hadisnya. Jadi saya senang hujan kayak gini, hujan yang tanpa angin kencang, yang tanpa gledek, tidak terlalu kecil tapi juga tidak terlalu besar, ideal kayak gini. Dan ada habis lagi kalau pas hujan gini kita berdoa dalam hati, minta apapun daripada Tuhan itu dituruti. Minta istri juga, minta yang lain-lain gitu. Jadi berbahagialah dan bersyukurlah bahwa kita yang hidup di sini, insya Allah punya masa depan yang bulan gemilang. Ini kira gelandangan apa asik dulu? Ya, Pak Indra. Kalau Mas Sony dari suara berbeda mau kasih komentar. Di sini itu maksudnya satu pertanyaan atau satu tanggapan? Sudah cukup jelas. Padahal kita nggak ngomong apa-apa, sudah masuknya kan bilang sudah cukup jelas. Boleh nanya lagi kok Pak? Oh, boleh. Nanti maunya tak wawancara langsung. Oh, langsung. Ya. Silakan Mas Hendro Barat untuk melanjutkan acaranya. Acaranya sudah selesai untuk press conference ini. Jadi saya tambahkan teman-teman juga untuk besok yang ada di sini juga bisa datang pada pembukaan. Itu jadi bisa melihat pra sampai hari H dan besok. Sebenarnya saya sudah mau jadi karena target Pak Kiai lukisannya itu ada yang beli berapa gitu. Kok nggak mau tanya Pak? Maaf tadi saya agak terlambat. Saya Novi dari Jawa Lodang. Pertanyaan saya, sebenarnya harapan dari Pak Kiai sendiri setelah terselenggaranya pameran lukisan ini apa? Kemudian tadi menyampaikan dari Mas Hendro ada target penjualan lukisan kira-kira dari kisaran harga berapa? Kemudian ada target penjualan berapa? Begitu saja, terima kasih. Pertanyaan pertama saya lupa. Iya. Pertanyaan pertama, harapan dari Pak Kiai sendiri atas terselenggaranya pameran lukisan. Oh ya, nanti harapan dari Pak Kiai saya yang menjawab. Tapi soal target penjualan, biasanya tim manajernya Pak Kiai yang akan bisa menjawab dengan baik. Tapi bahwa targetnya adalah target bahwa karya-karyanya bisa membagi pengalaman estetik, itu adalah target pertama. Target kedua adalah target edukasi. Target ketiga soal target penjualan, biasanya Mas Sigit selalu menargetkan penjualan yang paling ideal, biasanya 50-60%, tapi nggak tahu Mas Sigit apakah bisa 100% juga, saya nggak tahu, karena pembelinya sudah di tangan sedikit semua. Bahkan mungkin juga jangan-jangan sudah terjual semua seperti yang kemarin-kemarin. Ayo Git, ngomong Git. Oh, ini Alek ngomong mesti 100%. Ya, karena tim manajemennya yang punya gambaran. Silakan Mas. Oke, terima kasih. Untuk masalah target ya Pak ya. Jadi kita
untuk target penjualan itu biasanya yang menarget itu dari pembeli. Jadi kita tinggal menyimpulkan. Jadi setiap kali kita pameran itu ya seperti yang disampaikan Kak Rus tadi, antara 40 sampai 60% itu setiap kali pembukaan itu sudah terjual. Jadi itu untuk target penjualan. Nah, sudah juga kisaran harga. Wah ini. Jadi kalau kisaran harga lukisan Pak Yai itu macam-macam, Mbak. Yang mahal itu 10 miliar, betul, itu yang paling mahal ya. Itu judulnya Raja Susrokartomo. Raja Susrokartomo. Nah, itu yang paling mahal ya. Itu yang paling mahal. Sekarang masih ada ya, sekarang masih ada. Nanti kalau mau lihat silakan datang di pondok ya. Karena besok kemungkinan tidak kita pamerkan ya, besok tidak kita bawa. Dan jadi kan sengaja untuk tidak dijual karena ditawar 2M saja tidak dikasih. 10M. Ya, jadi gini lah, itu memang tidak kita pamerkan. Dan dari nominal itu kemarin sudah ada salah satu kolektor yang tidak bisa saya sebut namanya, dari Jakarta, itu yang menghendaki untuk mengkoleksi. Jadi mau dibayar itu 10M, tapi sama beliau nggak boleh. Lah kenapa nggak boleh? Nah nanti ini beliau yang bisa menjawabnya. Jadi seperti itu lah. Itu bertemu dengan saya sendiri langsung, itu kolektor itu. Jadi nggak perlu saya sebut namanya ya. Itu tapi nggak boleh sama Pak Kiai itu. Ya, ukurannya 145 kali 90 ukuran lukisannya. Yang kemarin dipamerkan di Jogja Gallery. Waktu itu Kak Rusnoto sudah membahas itu, Mas Rusnoto. Tapi agar tidak terlalu takut, 10M itu memang kemarin ada benar yang membayar dan saya nggak boleh. Tapi jangan dipikirkan bahwa lukisan saya semuanya mahal, enggak. Ada kalanya ada juga yang harganya 3 juta. Jadi kalau saya melihat harga lukisan itu, yang saya lihat itu orang yang mau beli. Orang yang mau beli Jendro Pleret itu ya 3 juta, wis kelarangan kan gitu kan. Jadi soal standarisasi harga memang kita ada tim Kak Mas Rusnoto yang suka memberikan kira-kira price-nya harganya sekian ya. Tapi yang paling mahal itu 10M. Yang paling murah itu 3 juta. Yang 10M itu kenapa mahal dan kenapa mau dibeli saya nggak boleh? Itu karena menurut banyak paranormal, bukan saya kan bukan paranormal. Kalau menurut saya nanti dikira saya narsis. Siapa yang megang lukisan itu nanti menjadi raja misalnya. Kemarin ada kandidat salah satu calon presiden Indonesia datang minta itu dan saya nggak boleh. Cuma tak lihat itu rejengannya kurang pas jadi presiden gitu. Ini kan tentu tidak bisa saya sebut namanya kan gitu. Nah, nanti yang bersangkutan tersinggung. Saya bilang kalau sampai naik menteri cukup, jangan naik presiden kita ora, saya bilang gitu. Kira-kira kayak begitu. Ya. Monggo yang lain silakan. Mungkin yang lain masih ada lagi, monggo silakan. Masih ada yang kurang jelas mungkin Mbak, atau pertanyaan lain, monggo silakan. Ada satu hal yang belum disampaikan tadi, yang ini yang saya diminta harus untuk menegaskan. Jadi ketika Indonesia dalam keadaan seperti sekarang gitu, transisi macam-macam, begitu banyak hal yang harus dibenahi, maka kata Abraham Lincoln ya yang bilang, ketika politik itu kotor, maka puisi yang membersihkan. Gitu. Maksudnya puisi di sini kan seni. Jadi peristiwa kesenian itu hendaknya menjadi inspirasi untuk bangsa ini gitu. Nah itu yang saya bilang, bahwa semua peristiwa seni rupa
itu hendaknya menjadi peristiwa bersama, bukan hanya menjadi peristiwa para perupa atau orang-orang yang aktif di dunia seni rupa gitu. Kalau cuma begitu ya terus apa perannya seniman untuk bangsa ini gitu. Kira-kira kayak begitu itu ya Pak Rejo. Jadi maka di situ di poster itu ada kredo seni ini, bahwa bagi saya itu ya karya seni itu tidak cukup hanya menjadi karya visual gitu, karya seni itu, tetapi harus menginspiring manusia, terutama bangsa kita yang lagi sakit untuk menjadi sembuh gitu loh Pak. Tentu ada tindak lanjut macam-macam seperti yang sudah dijelaskan oleh Mas Rusnoto, tapi yang tidak kalah pentingnya itu adalah untuk menginspiring bangsa kita. Dan gelandangan itu kita ajukan ben ketok moto gitu loh, bahwa bangsa ini masih banyak yang rakyatnya jadi gelandang. Kira-kira Untuk yang lain? kelihatannya kita cukupkan di ini Mas Hendra, dan apa Pak Sigit mau nambah? Sudah cukup ya. Enggak ditutup dulu Pak Hendra. Ya, teman-teman pers dan juga manajemen Sang Kiai, juga Pak Kiai serta Mas Rusnoto, kami ucapkan terima kasih atas kedatangan pers semuanya, karena teman-teman pers ini adalah mata jendela dunia dari event ini. Saya mohon sekali lagi besok Jumat tanggal 1 Maret jam 7 tepat itu bisa hadir di Taman Budaya Jakarta. Dengan demikian saya yang mengantar acara ini mohon maaf kalau ada kekurangannya, dan kita berjumpa kembali di tanggal 1 Maret dari Jumat malam Sabtu di Taman Budaya Yogyakarta bersama Gelandangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.